Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video materi perpindahan panas dan kita sudah sampai di sesi ke-13 dan materi kita kali ini adalah konveksi bebas. Jadi berlawanan dengan konveksi paksa yang sebelumnya kita terangkan bahwa konveksi paksa ini aliran fluida bergerak dipaksa gitu ya dengan memberikan energi dari luar. Sebaliknya konveksi bebas ini di mana aliran fluida mengalir tanpa ada paksaan dari energi dari luar. Dan umumnya ini terjadi karena adanya gradien temperatur. Seperti yang kita ketahui, jika ada peningkatan temperatur, ada penurunan tekanan. Sehingga udara bisa bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan itulah yang terjadi dengan konveksi bebas. Sehingga karena ada temperatur tinggi, jika ada temperatur rendah, maka fluida ini bergerak gitu ya. Dan itu sehingga karena fluida bergerak, dia membawa panas gitu ya, sehingga terjadi konveksi bebas. Nah, berbicara mengenai lapisan batas yang terjadi pada konveksi bebas, di sini ada fenomena di mana lapisan batas pada konveksi bebas sebenarnya terjadi akibat dari buoyancy force atau gaya apung gitu ya. Kenapa kok terjadi gaya apung? Karena adanya gradien temperatur tadi yang menyebabkan pergerakan dari aliran fluida. Nah, kalau kita lihat ada dua jenis gitu ya, lapisan batas yang terbentuk itu pada plat vertikal, yaitu yang pertama berbentuk plum, yang kedua adalah buoyant jet. Nah, plum ini terbentuk ketika ada kawat pemanas misalnya gitu ya, yang kita letakkan di bawah, sehingga fluida bergerak dari bawah ke atas secara bertahap. Sedangkan pada buoyant jet ini terjadi kalau terjadi gradien temperatur yang tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. Misalnya kalau kita alirkan aliran fluida panas itu ke suatu cairan pendingin gitu ya, sehingga temperaturnya mendadak turun, istilahnya seperti itu. Nah, ini terjadi fenomena yang disebut dengan buoyant jet, di mana gaya apungnya itu terjadi secara besar dan mendadak gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini lapisan batas pada konveksi bebas ini dia berbentuk parabolik ya, parabolik sempurna. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena kan adanya tadi ketika dia bergerak ke atas itu sebenarnya ada tarikan gaya gravitasi. Nah, dan gaya gravitasi ini paling besar terjadi di tepi-tepi gitu ya, sehingga kecepatannya tidak bisa besar. Sebaliknya di tengah itu karena gaya apungnya paling kuat, karena panasnya paling tinggi gitu ya pada lapisan batasnya, maka kecepatan udaranya paling besar, sehingga terbentuklah fenomena parabolik pada lapisan batas konveksi bebas. Nah, pada pengembangan lapisan batas pada plat vertikal yang dipanaskan gitu ya. Jadi kalau posisi platnya betul-betul vertikal gitu ya, kita lihat dua fenomena lapisan batas yang berbeda, yaitu pada lapisan batas kecepatan dan lapisan batas termal. Pada lapisan batas kecepatan seperti yang saya ungkapkan tadi, itu ada fenomena parabolik sempurna gitu ya. Sehingga di sini itu pada tepi-tepi kecepatannya minimum dan di tengah dia maksimum. Itu yang terjadi akibat adanya gaya apung gitu ya. Sedangkan di tepi-tepi lebih dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Sebaliknya pada lapisan batas termal, kalau kita lihat ini sama seperti lapisan batas termal di plat horizontal yang kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Jadi tidak terlalu ada perbedaan. Kenapa? Karena pengaruh gaya gravitasi ya tidak ada terhadap temperatur gitu ya, terhadap daerah temperatur. Jadi pengaruhnya pada pergerakan fluida saja. Nah, berbicara mengenai profil kecepatan dan temperatur pada lapisan batas, di mana di sini kita membahasnya pada lapisan batas laminer, karena yang paling mudah dilihat dan dianalisis gitu ya. Kalau kita perhatikan, pada lapisan batas kecepatan, nah, di sini ada fenomena di mana kecepatan itu cenderung akan naik dan kemudian turun gitu ya. Nah, ini lanjutan dari Prandtl 0,01 ya, dia cenderung turun terus gitu ya. Nah, sebaliknya pada lapisan batas termal dia tidak
Dia dari awal tinggi, tapi setelah itu turun terus secara kontinu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau pada lapisan batas kecepatan, ini terjadi kenaikan terlebih dahulu, karena ada fenomena gaya apung tadi. Yang pada lapisan batas termal tidak. Terus yang kedua, adanya peningkatan bilangan Prandtl. Jadi jenis cairan itu atau jenis fluida gitu ya, yang bekerja pada lapisan batas ini juga berpengaruh, di mana dengan peningkatan bilangan Prandtl yang terjadi adalah temperatur maupun kecepatannya cenderung menurun dibandingkan kalau bilangan Prandtl-nya lebih kecil. Nah, pada plat miring dan horizontal gitu ya, ini pada fenomena pada plat miring yang kita bahas. Jadi ketika punya sudut tertentu, di sini ada dua fenomena, yaitu ketika plat itu dingin, nah ini plat dingin, dan ketika platnya panas. Jadi ada fenomena yang berbeda antara ketika platnya dingin dan platnya panas. Ketika platnya dingin, kita lihat ya dari atas ya, fluida ini. Pada bagian atas plat, lapisan batasnya cenderung terbentuk sempurna. Ini karena adanya gaya apung tadi. Tapi pada bagian bawah ini tidak bisa terbentuk sempurna lapisan batasnya. Ini karena pengaruh gaya gravitasi yang besar sehingga cairan yang mengalir di sini cenderung jatuh. Sehingga tidak terbentuk lapisan batas. Nah, sebaliknya pada plat yang panas, justru bagian bawahlah yang lapisan batasnya terbentuk sempurna dan bagian atas tidak. Kenapa bagian atas tidak? Itu karena ada pelepasan panas di sini. Sehingga karena panasnya cenderung lepas ke atas gitu ya, seperti penguapan itu, sehingga tidak dapat terbentuk lapisan batas yang sempurna. Nah, yang terakhir, bicara mengenai konveksi bebas yang terjadi dalam aliran internal. Jadi dalam saluran plat paralel itu maksudnya aliran internal, bisa berupa pipa, bisa berupa channel gitu ya, saluran persegi dan lain sebagainya. Di sini kalau kita perhatikan, seperti halnya dalam aliran internal pada konveksi paksa, fenomena yang sama terjadi. Jadi ada dua region gitu ya, ada daerah masuk di sini, terus berkembang menjadi daerah berkembang penuh gitu ya, atau full developed region gitu ya. Jadi lapisan batas itu dia muncul dari tepi masing-masing plat gitu ya, masing-masing saluran di bagian dalam, untuk kemudian mereka menjadi penuh di area fully developed region. Jadi itu fenomena. Tapi tentu dengan kecepatan yang berbeda jika dibandingkan dengan konveksi paksa kemarin. Kenapa? Karena pada konveksi paksa, karena adanya pengaruh aliran udara yang dibantu oleh energi dari luar, sehingga fully developed region ini lebih cepat tercapai, gitu ya. Karena kecepatan udaranya kecepatan fluidanya lebih tinggi. Sebaliknya pada konveksi bebas, ya karena kecepatan udaranya lebih rendah, maka fully developed region ini terbentuk lebih lambat. Demikian materi dari saya untuk sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.